Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mirgatisana, NIM 203236167. Saya dari kelas pembelajaran matematika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen formatif dan sumatif. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan asesmen sumatif dan formatif dan sumatif. Ya, di sini ada 3 subbab ya teman-teman ya, ada konsep asesmen formatif dan sumatif, ada bentuk asesmen dan umpan balik. Lanjut masuk ke subbab pertama yaitu konsep asesmen formatif dan sumatif. Jadi di sini jenis asesmen atau konsep asesmen sumatif dan formatif itu ada 3 ya teman-teman ya, yaitu eh, asesmen S atau sebagai. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya, ada eh, 2 kotak yaitu berwarna merah dan berwarna oranye. Untuk yang merah itu untuk asesmen formatif dan yang oranye itu asesmen sumatif. Sebelum masuk ke konsep asesmen, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu asesmen formatif. Jadi asesmen formatif itu sebuah penilaian atau asesmen yang dilakukan di tengah-tengah pembelajaran atau saat proses pembelajaran. Nah, kalau asesmen sumatif sendiri itu asesmen atau penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, ya. Lalu untuk konsep asesmen formatif itu ada S atau sebagai, yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Seperti yang sudah saya tadi katakan ya, bahwa asesmen formatif itu dilakukan di tengah-tengah proses pembelajaran. Jadi asesmen formatif itu digunakan sebagai refleksi atau penilaian atau evaluasi dari proses pembelajaran. Terus ada for atau untuk. Nah, for ini merupakan sebuah konsep dari asesmen formatif dan sumatif. Jadi dia ini meliput 2 asesmen ya teman-teman ya, yaitu asesmen formatif dan sumatif, yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi baik asesmen formatif maupun sumatif itu digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Apa yang harus diperbaiki, strategi apa, metode pembelajarannya, dan sebagainya. Terus lanjut untuk asesmen sumatif sendiri itu ada asesmen of atau terhadap pembelajaran, yaitu asesmen digunakan sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran ya. Seperti yang sudah saya tadi katakan bahwa asesmen sumatif itu adalah asesmen atau penilaian yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Lanjut, ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Di sini untuk asesmen formatif itu ada 5 ya teman-teman ya konsepnya. Yang pertama, metode evaluasi untuk mengevaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Jadi evaluasi atau asesmen formatif itu dilakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid ya, sejauh mana sih murid itu sudah memahami pelajarannya, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh murid untuk memahami pembelajaran, medianya apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Terus ada asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Ya, asesmen formatif itu tadi kan dilakukan saat proses pembelajaran. Ya, itu untuk memantau pembelajaran murid. Murid itu sudah menerima pembelajaran itu berapa persen, sejauh mana ya, dan untuk memberikan umpan balik ketika kita sudah mendapat hasil dari asesmen formatif sendiri itu, kita bisa memberikan umpan balik kepada siswa yang berkelanjutan. Terus bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembang. Ya, dengan adanya asesmen atau penilaian formatif ini di tengah-tengah pembelajaran, maka siswa itu bisa mengetahui, oh saya itu
kurang paham di bagian yang ini. Saya itu tidak sudah menguasai yang ini seperti itu. Jadi mereka itu bisa mengembangkan. Aku kurang yang ini, berarti aku harus bisa lebih belajar giat lagi, harus bisa lebih memahami lagi ya. Seperti itu. Terus bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Ya, bagi guru juga asesmen ini berfungsi untuk memberikan apa ya, mengetahui tantangan apa yang dihadapi murid dan kita ya. Kalau semisal ternyata hasil evaluasi atau asesmennya tersebut, murid itu di bagian pengurangan itu belum terlalu paham. Jadi kita bisa mengidentifikasi apa ya yang salah dari kami. Apakah strategi pembelajarannya atau cara kita memanage kelasnya atau cara kita menggunakan media pembelajarannya dan sebagainya. Terus ada asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, untuk asesmen formatif ini bisa diberikan ya baik dari guru untuk guru, guru untuk murid, guru terus murid untuk murid atau temannya, bahkan untuk murid dari murid untuk dirinya sendiri seperti itu. Lanjut kita pindah ke asesmen sumatif, yaitu ada 3 konsep. Yang pertama metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran ya. Saya tadi sudah mengatakan bahwa asesmen sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Ya contohnya seperti UTS, UAS, dan sebagainya. Terus ada asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, poin ini itu sangat relevan ya teman-teman ya di kalangan kita, di lingkungan kita ini. Karena seringkali murid-murid itu belajar sungguh-sungguh ketika hanya akan ada asesmen sumatif yaitu UAS atau UTS seperti itu karena mereka berpikiran mindset mereka itu bahwa asesmen sumatif ini sangat berpengaruh pada nilai akhir mereka, pada rapot mereka. Jadinya mereka tidak ingin mencoreng rapot mereka dengan nilai yang tidak bagus seperti itu, berbeda dengan asesmen formatif yang hanya dijadikan nilai tugas yang tidak dicantumkan di dalam rapot di pemikiran mereka. Terus ada umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid dan mengadu guru. Nah, asesmen sumatif ini kan di akhir pembelajaran sehingga itu sudah terkumpul dari beberapa bab-bab pembelajaran. Maka kita bisa dengan adanya asesmen sumatif ini kita bisa memberikan umpan balik yang digunakan untuk mengukur perkembangan murid dari beberapa tahun atau bulan atau semester belakangan seperti itu. Lanjut ada manfaat ya, manfaat asesmen formatif dan sumatif. Untuk yang asesmen formatif itu untuk guru mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid ya. Sebenarnya ini itu bukan hanya untuk asesmen formatif tapi juga untuk sumatif juga. Jadi intinya penilaian itu atau asesmen itu berguna untuk menilai atau mengecek sejauh mana sih murid itu bisa menerima pelajaran yang sudah kita berikan, sejauh mana sih perkembangan murid itu berkembang dari sebelumnya dan sebagainya. Nah, untuk murid mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kuat dan kelemahan dan meningkatkan kemampuan. Jadi murid itu setelah mereka melakukan asesmen formatif dan melihat hasil dari yang mereka dapat, mereka itu bisa mengevaluasi, oh saya itu kurang di bagian pengurangan itu saya salah, berarti saya itu kurang paham atau kurang teliti ya, bisa diidentifikasi sendiri seperti itu. Nah, untuk asesmen sumatif sendiri itu untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran. Terus ada meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Nah, asesmen sumatif ini kan dilakukan di akhir proses pembelajaran ya, di akhir semester, tengah semester ataupun akhir apa namanya tahun seperti itu. Jadi kan setiap
tahun setiap semester itu kan kita sebagai guru mempunyai capaian pembelajaran. Nah, jadi kita itu bisa mengukur, bisa melihat murid itu sudah mencapai capaian pembelajaran atau belum, sejauh mana mereka sudah mencapai capaian pembelajarannya, berapa persen, dan sebagainya. Nah, untuk murid memahami performa di akhir unit pembelajaran dan memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran. Ini sama ya. Terus yang untuk kedua asesmen tersebut manfaatnya itu ada tiga, yaitu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, serta merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pembelajaran dan pengajaran. Jadi untuk adanya penilaian ya kita bisa menilai metode ini itu ternyata cocok digunakan kepada mereka, buktinya mereka bisa paham dan bisa menjawab soal-soal yang telah kita berikan dan sebagainya. Lanjut, ada penekanan pada asesmen formatif. Jadi fungsi asesmen formatif dan sumatif, perbandingan antara harapan kurikulum baru dan kondisi saat ini ya yang akan saya bahas kali ini. Jadi di harapan kurikulum itu asesmen terhadap asesmen of learning atau terhadap pembelajaran itu lebih ringan bobotnya dibandingkan asesmen for learning dan asesmen as learning atau asesmen untuk pembelajaran dan asesmen sebagai pembelajaran. Nah, ini itu jadi kurikulum itu ingin atau menilai pada lebih menitik beratkan kepada proses ya, bukan hasil akhir ya, karena kalau proses atau siswanya itu bisa menangkap, maka sudah bisa dipastikan bahwa hasil akhir mereka itu bisa bagus seperti itu. Nah, namun pada kondisi saat ini yang lebih bobotnya lebih banyak itu yaitu assessment of learning atau asesmen terhadap pembelajaran yang mana siswa itu lebih menitik beratkan kepada nilai akhir bukan proses seperti itu ya, karena mereka hanya belajar lebih giat, mereka hanya belajar mati-matian ketika mereka akan menghadapi UAS, ujian, UTS dan sebagainya, tanpa mereka itu memperhatikan proses mereka ketika pembelajaran itu bermain, bercanda, tidak memperhatikan dan lain-lain ya. Jadi ada penekanan pada asesmen formatif fungsinya. Nah, ini pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif ya. Ketika of atau for apa namanya dibandingkan dengan asesmen sebagai pembelajaran dan untuk pembelajaran itu lebih diproporsikan atau lebih dititik beratkan di asesmen formatif. Terus ada penekanan pada asesmen formatif, membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Selanjutnya ada subbab yang kedua yaitu bentuk asesmen ya. Bentuk asesmen itu apa saja sih? Jadi di sini itu saya akan membahas bentuk asesmen itu ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Contoh yang tidak tertulis yaitu ada diskusi kelas, produk, presentasi, drama, dan tes lisan. Itu bisa dijadikan penilaian baik untuk formatif maupun sumatif. Nah, yang untuk tertulisnya sendiri itu yang gimana ya? Jadi contoh dari bentuk asesmen tertulis itu ada refleksi, esai, jurnal, poster, maupun tes tertulis. Nah, yang sering kita dengar atau yang kita lakukan di MISD itu seringnya lebih ke tes tertulis ya, seperti itu. Lanjut untuk sesi yang ketiga atau subbab yang ketiga yaitu umpan balik. Apa sih itu umpan balik? Jadi umpan balik itu sebuah kumpulan informasi mengenai bagaimana seorang melakukan suatu kegiatan ya. Jadi umpan balik itu kayak semacam komentar atau semacam penilaian secara lisan ya dari seorang guru maupun dari seorang teman
kepada temannya, guru terhadap murid atau guru terhadap guru tersebut. Terus mengapa umpan balik tersebut penting? Karena ya umpan balik itu biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan. Terus ada juga hal yang butuh diperbaiki dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Jadi ada kita bisa lihat nih manfaat umpan balik bagi guru itu memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Jadi dengan adanya umpan balik, guru itu bisa memberikan informasi kepada murid tentang perkembangan mereka dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, seperti itu. Jadinya kita itu bisa memodifikasi pengajaran dan pembelajaran yang akan kita gunakan selanjutnya. Terus untuk murid itu membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka. Terus memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Ya, ininya mereka bisa mengetahui lah sejauh mana mereka bisa paham, terus kekurangan apa yang mereka punyai dalam pembelajaran tersebut. Terus selanjutnya ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif, yaitu ada mudah dimengerti, transportable, melihat ke belakang, spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual, seimbang, melihat ke depan, dan selektif. Lanjut, ada cara membuat umpan balik yang efektif. Itu harus yang pertama itu ada terdiri dari 3 komponen, yaitu feed up, feedback, dan feed forward. Feed up itu mengklarifikasi tujuan dengan murid. Jadi ketika kita ingin memberikan umpan balik, kita bisa mengklarifikasi dulu kepada muridnya. Contoh kita mau memberikan feedback atau umpan balik kepada murid. Kita bisa memanggil murid tersebut dan mengklarifikasi. Jadi gini, Ibu ingin memberikan umpan balik atau feedback kepada kamu. Kenapa kamu bisa memilih, kenapa kamu dari bulan lalu itu kamu nilainya turun, ya. Sekarang itu nilainya turun dari bulan lalu, kenapa dan sebagainya seperti itu. Terus ada feedback, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka, ya. Jadi setelah kita bertanya seperti itu, nanti murid akan menjawab karena saya sedang ada masalah atau saya tidak fokus dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa memberikan tanggapan ya. Oh, jadi ya kamu harus apa? Kamu kurang, memang ibu rasa itu kamu kurang fokus dalam pembelajaran dan sebagainya. Terus ada feed forward atau saran bagi murid tersebut untuk kedepannya. Jadi setelah kita memberikan feedback tersebut, kita bisa memberikan saran. Jadi mungkin mulai besok kamu bisa lebih tenang ya kalau mau belajar, baca basmalah dulu, baca doa dulu. Kamu harus duduk di depan atau kamu itu harus lebih belajar giat tentang penjumlahan karena kamu belum terlalu paham dan sebagainya. Terus ada membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Terus ada membuat umpan balik yang efektif yang harus guru lakukan nih untuk membuat umpan balik yang efektif itu guru bisa memberi atau mencantumkan pertanyaan panduan, yaitu apa saja komponen penting yang perlu ada, dokumen apa yang bisa dipakai guru, apakah ada format umpan balik yang sederhana, seberapa sering umpan balik harus diperlukan, seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif, dan bagaimana agar murid tertarik dan untuk membaca umpan balik dan mendapat manfaat yang maksimal. Nah, ini itu bisa dibilang format-format ya atau poin-poin yang harus diperhatikan guru ketika mereka ingin membuat umpan balik. Nah, ada pun yang harus dilakukan oleh teman atau siswa terhadap siswa
atau guru terhadap guru, intinya sesama teman itu ada beberapa hal juga teman-teman. Jadi ada apa saja komponen yang penting yang perlu ada, apa yang bisa kamu pakai untuk membantu memberikan umpan balik. Intinya agak sama ya sama dengan umpan balik yang harus capai guru, terus apa hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu, apa hal yang bisa diperbaiki atau dikembangkan, apa yang bisa dilakukan oleh temanmu agar karyanya lebih bagus, dan yang terakhir itu informasi apa yang kamu rasa akan bermanfaat untuk membantu pengembangan dari temanmu. Terus ada contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang atau bisa kita bilang prosedur-prosedur ya, langkah-langkah cara-cara kita memberikan umpan balik, yaitu yang pertama ada klarifikasi. Kita bisa mengklarifikasi. Contoh kita mau memberikan umpan, kita sebagai guru ingin memberikan umpan balik kepada murid. Jadi kita bisa mengklarifikasi kepada murid, sini, kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan penjumlahan itu bagaimana? Hmm, Tolong jelaskan kepada ibu seperti itu. Nah, nanti siswa akan menjawab. Terus selanjutnya kita melakukan penilaian ya. Terus setelah mereka menjawab penjumlahan, terus kita bisa jadi ya, betul yang kamu katakan tadi, penjumlahan itu ya angka ditambah angka akan menjumlah atau menunjukkan suatu angka gitu ya. Jadi penjumlahan itu bertambah seperti itu. Terus jadi ibu akan memberikan saran atau memberikan cara yang efektif untuk kamu namanya menjawab atau melakukan atau dia menjawab penjumlahan tersebut. Jadi kamu bisa menggunakan jari, terus dan sebagainya. Terus ada perhatian. Saat contohnya di sini ada saya membayangkan bagaimana jika. Jadi kalau penjumlahan kita bisa memberikan perhatian kepada murid. Coba kamu bayangkan, kamu punya apel satu ditambah di terus kakakmu punya apel satu diberikan kepada kamu seperti itu. Nah, nanti mereka bisa memahami apa yang kita lakukan. Terus ada saran, pernahkah kamu berpikir tentang ya contohnya itu seperti itu. Jadi kita memberi saran ketika kita sudah mengetahui jawaban-jawaban dari siswa tersebut, kita memberikan saran, oh berarti kamu itu kurang fokus, oh berarti kamu itu nggak bisa penjumlahan karena kamu konsepnya salah seperti ini. Jadi nanti kita bisa meluruskan, kamu kurang belajar aja, kamu kurang fokus aja dan sebagainya. Terus yang terakhir itu ada apresiasi yang kita tahu ya bahwa kita kan nantinya kan akan menjadi guru MI atau SD, yang mana anak SD itu sering lebih suka dengan apresiasi sekecil apapun. Maka dari itu jangan lupa setelah memberikan umpan balik kita berikan apresiasi kembali kepada mereka. Wow, kamu sudah bisa dalam penjumlahan, cuma kurang fokus aja. Tingkatkan lagi ya kefokusannya, lebih giatkan lagi ya belajarnya dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.